kebijakan yang harus kita patuhi dan harus kita sama-sama laksanakan untuk di kelas kita ini. Ya, jadi semua apa aturannya itu semua dari kalian. Nanti Ibu akan bantu membagikan ini. Kemudian kertas ini, ya, kalian akan menuliskan keadaan kelas seperti apa yang kalian inginkan, ya. Jadi ini murni keinginan kalian. Kalian mau kelas ini, saya ingin kelas yang bersih, bajunya itu kayak gimana. Terus saya ingin nyaman belajar, saya ingin pelajarannya selalu masuk atau bagaimana. Apapun yang kalian inginkan ada di kelas ini, tuliskan itu. Ya, paham? Oke, kemudian setelah yakin kalian memiliki keinginan, berarti hal-hal apa yang akan kita lakukan nanti akan jadi kesepakatan bersama kita di kelas ini. Ya, siapa yang melanggar nanti akan ada konsekuensi yang akan kita hadapi. Ya, bukan hukuman ya, konsekuensi. Konsekuensinya adalah tergantung keyakinan apa yang akan kalian langgar nanti. Ya, setelah kalian buat keyakinan. Kamu ingin kelas yang seperti apa? Tuliskan di situ keinginan kamu, keyakinan apa yang ingin kalian capai. Jadi dalam menerapkan keyakinan kelas ini ada kebajikan, nilai kebaikan yang akan kalian dapatkan. Misalnya memangkas rambut yang rapi, nilai kebajikannya adalah terlihat lebih rapi dan sehat, ya kan? Betul enggak? Nah, itu nilai kebajikannya adalah kesehatan. Misalnya mengerjakan tugas tepat waktu, nilai kebajikannya adalah apa? Rajin, ya. Jadi saya tulis dulu keyakinan kelas RS, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Puji syukur kesenantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini Sabtu 5 Februari 2022, acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah SMP Negeri 2 Putrajaya dimulai. Mengawali acara, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Saya
sebagai ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan untuk kelancaran terselenggaranya acara ini, marilah kita berdoa bersama yang dipimpin oleh Ibu Sunarsi SPD kepada Ibu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala rahmat dan berkah sehingga kita pada pagi hari ini dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan ini. Dan tak lupa salam dan salawat kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, agar kegiatan pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama sejenak menundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk yang mensucikan saya pribadi dan yang selamanya mensucikan. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pemiraya yang diwakili oleh Ibu Lili Yuniarti SAG kepada Ibu Budi disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada tanah pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keadaan sehingga kita masih dapat melaksanakan kegiatan kita sebagai seorang pendidik, yaitu memberikan pembelajaran terhadap sesama didik kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini, pada kegiatan yang dilaksanakan oleh saudara kita sebagai calon guru penggerak di SMP Negeri 2 Pemiraya, mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa kita laksanakan dengan baik. Kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari apa yang akan beliau sampaikan nanti, sehingga bisa kita terapkan ketika kita melaksanakan tugas kita dengan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian yang kedua, kami berharap juga kepada beliau nanti sekiranya beliau sudah menjadi resmi sebagai guru penggerak untuk SMP Negeri 2 Pemiraya, yang mungkin juga insya Allah dalam jangka waktu yang tidak lama, ya, bukan bermaksud untuk mengabaikan beliau, tapi kami berharap semoga semua aktivitas yang beliau lakukan bisa berjalan dengan baik dan lulus dengan nilai yang sangat diharapkan, sehingga segala jerih payah beliau selama ini terbayar. Dan mudah-mudahan juga karena beliau lulus untuk P3K, ya, segera juga ya urusannya selesai dan menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah diembankan kepada beliau, walaupun akhirnya nanti kita akan berpisah. Tapi harapan kami adanya perpisahan nanti ini ilmunya tetap akan mengalir pada kita semua, dan kita tentunya sangat berharap, ya, sangat berharap walaupun beliau nanti sudah di tempat lain, kita masih tetap di sini, tapi hubungan silaturahmi itu insya Allah akan tetap terjaga.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tidak banyak apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, mengingat banyaknya kegiatan yang harus kita laksanakan, kegiatan yang harus kita selesaikan, tugas-tugas yang harus kita selesaikan. Mudah-mudahan semua tugas yang kita emban, semua jerih payah yang kita laksanakan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keikhlasan dalam bekerja kita membuat kita lebih bersemangat lagi. Apapun yang terjadi, bagaimanapun keadaan kita pada saat ini, kita patutlah bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas yang insya Allah bisa menambah ilmu kita, bisa mengasah ilmu kita, dan lebih lagi bisa mempermantap kita sebagai seorang tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SMP Negeri 2 Bumi Raya yang sangat kita cintai ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya berbagi pemahaman terhadap materi modul budaya positif dan berbagi pengalaman oleh calon guru penggerak Kabupaten Morowali, Ibu Umi Kalsum SPD. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir pada kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di Sekolah SMP Negeri 2 Bumi Raya. Terima kasih juga kepada Ibu Lili selaku wakil dari Kepala Sekolah PB Bumi Raya yang pada hari ini berhalangan hadir. Bapak Ibu Guru, terima kasih atas meluangkan waktunya dan kesempatannya. Jadi di sini saya bukan untuk guru ya. Jadi kita hanya berbagi pengalaman. Kebetulan saya mendapatkan pengalaman ini dalam modul 1 kegiatan guru penggerak kemarin. Jadi ini saya pikir bagus sekali untuk kita terapkan untuk Bapak Ibu wali kelas. Jadi sasaran yang utama adalah Bapak Ibu guru wali kelas untuk diterapkan di kelas masing-masing. Baik, jadi di sini kenapa saya tulisnya diseminasi ya, bukan sosialisasi. Sebenarnya sama artinya, cuma sedikit saja secara penerapannya itu berbeda. Jadi kalau sosialisasi itu kita bersosialisasi sama orang lain, itu secara umum. Diseminasi juga seperti itu, tetapi penerapannya lebih kepada penyuluhan berarti sesuatu itu wajib atau mungkin ya sedikit wajib untuk kita lakukan. Misalnya kayak biasa penyuluhan keluarga berencana, itu kan cukup aman gitu ya. Jadi kalau bisa seperti itu. Nah, kalau di sini penyuluhan ini maksudnya sebenarnya adalah kalau bisa sama-sama kita lakukan seperti itu di kelas kita, khususnya di sekolah kita. Ya. Jadi saya masuk ke materi penerapan budaya positif. Jadi sebenarnya ini sudah pernah diangkat oleh teman kita semua calon guru sebelumnya. Kenapa saya terlambat hari ini? Bukan berarti saya jadi alasannya seperti ini. Saya ingin penerapan dulu di kelas saya. Kebetulan dua kelas, saya dapat dulu, saya evaluasi seperti apa, apakah bagus, benar-benar bagus dengan lingkungan seperti kita, seperti itu. Ya, jadi ini sebenarnya tadi. Kemudian tujuannya adalah berbagi pengalaman dan pengalaman. Kemudian yang kedua, membangun kerjasama yang solid untuk menerapkan konsep kunci budaya positif di sekolah.
Nah, budaya positif itu adalah Tindakan perilaku positif yang mengandung nilai kebaikan yang terus-menerus dilakukan pada akhir, kemudian budaya menjadi bagian dari dalam diri atau secara Nah, di situ ada siswa yang sama ya sama gurunya, kemudian siswa yang membersihkan sampah, kemudian siswa yang menggunakan masker, kemudian terlebih lagi kita dalam kondisi pandemik ya, kemudian di situ ada suasana di kelas, kemudian ada kolaborasi guru seperti itu. Lanjut. Konsep kunci budaya positif. Nah, di sini ada 7. Yang pertama perubahan cara belajar. Kemarin kita sudah sibuk ya. Jadi untuk hari ini sebenarnya saya lebih fokus kepada penerapan yang di kelas untuk kelas. Jadi saya mungkin skip untuk bagian ini ya. Perubahan cara belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia. Kebutuhan dasar, kemudian posisi kontrol ada di kelas dan segitiga restitusi. Jadi ini semua merupakan konsep kunci budaya positif. Nah, seperti apa perubahan paradigma itu tadi? Di sini ada contohnya, saya kasih satu contoh saja ya. Kalau misalnya di perbedaan antara stimulus dan respon, kemudian teori kontrol. Di sini kalau realitas kebutuhan kita sama. Jadi kalau di teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda-beda. Jadi tidak punya kebutuhan yang berbeda. Itu mungkin yang harus kita tinggalkan. Selain itu masih banyak yang nilainya ya. Salah satunya lagi orang lain bisa mengontrol saya. Hanya saya yang dapat mengontrol diri saya. Contohnya misalnya siswa itu kalau dulu maunya dikontrol gurunya, kamu kiri, jadi kiri. Nah sekarang siswa kita ajak supaya dia bisa mengontrol dirinya sendiri tanpa harus diingatkan terus. Jadi kita mau supaya siswa memunculkan karakter seperti itu. Ada perubahan karakter namanya. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita ciptakan di sekolah kita. Disiplin menurut HDI Jakarta adalah disiplin diri, kemudian asalnya dari motivasi internal. Jadi dari dalam diri kemudian muncul disiplin diri. Itulah yang dimaksud dengan disiplin menurut HDI. Disiplin bisa dijadikan mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang pada nilai yang kita hargai. Kemudian yang keempat, dengan disiplin diri seseorang bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena setiap tindakan berdasar pada nilai kebajikan diri besar. Sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga perilaku berdasarkan nilai kebajikan dan motivasi intuisi. Kemudian motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kemarin juga kita sudah bahas ini ya. Yang pertama adalah survival, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, yaitu hanya tentang keselamatan dan lain-lainnya. Cinta dan kasih sayang ini psikolog ya, dan bentuk perhatian, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, keinginan untuk terhubung dengan orang lain. Kemudian ada penguasaan, kebutuhan akan pengakuan atau kemampuan ya, atau keterampilan. Kemudian kebebasan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang digunakan
dan memiliki rasa harga diri. Kemudian kesenangan adalah kebutuhan untuk mendapatkan sesuai yang apa yang disenangi. Kemudian ada 5 posisi kontrol sebagai guru. Nah, ini sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Pada dasarnya kita, saya sendiri pribadi dulu saya lebih cenderung ke penghukum. Jadi saya merasa saya adalah guru dan saya bisa menghukum siswa yang tidak salah. Ternyata setelah saya mengikuti diklat ini, kita tidak punya hak untuk menghukum siswa karena kita bukan hakim. Kita tidak punya undang-undang dalam menghukum. Ya, selama ini kita punya tata tertib, tapi kita tidak punya hak untuk menghukum anak itu kalau dia melanggar tata tertib. Jadi ini makanya sekarang anak-anak itu banyak dilindungi oleh undang-undang. Bahkan di luar kadang kita bersikap anak-anak nakal kita sampai hukum dan lain-lain. Ini berubah menjadi yang lebih ke yang sebenarnya lebih seperti apa. Kemudian membuat merasa bersalah. Ya, ini juga guru biasanya ya, dia tidak memukul secara fisik, tapi dia singgung-singgung begitu ya, singgung-singgung. Apa ya, gimana? Maksudnya supaya anak itu merasa bersalah. Nah, ternyata setelah ditinjau, membuat merasa bersalah ini membuat anak tidak percaya diri. Saya salah terus, saya tidak berani ketemu dengan guru karena nanti saya dibilang nakal apa semuanya. Jadi kemampuannya itu tidak berkembang, dia tidak percaya diri. Kemudian sebagai teman juga punya ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya adalah ketika dia merasa diabaikan, dia tidak mau lagi berbuat baik. Dia mau berbuat baik kalau dia ada terus diperhatikan sebagai teman. Dan kita guru masa teman-teman terus dengan siswa. Bagian juga guru punya banyak siswa yang lain. Kemudian pemantau ini mendekati sempurna, tapi siswa belum menemukan seperti apa jati dirinya. Jadi dia masih tergantung dengan dirinya itu sendiri tadi. Sekalipun ada tahapan-tahapan yang bagus di pemantau ini. Kemudian yang paling baik adalah ya manajer. Manajer adalah ketika siswa itu berbuat salah, kemudian melanggar, kita arahkan dia untuk bagaimana menimbulkan solusi atas apa yang sudah dia lakukan tadi. Jadi kita ajak dia, kamu jangan kira-kira kamu salah begini, kamu mau ngapain, mau apa, menurut kamu salah enggak itu. Nah, kalau sudah salah kira-kira bagusnya bagaimana. Jadi solusi yang muncul itu dari dia sendiri, bukan dari kita. Itulah fungsinya manajer. Kemudian, nah ini tadi yang saya maksud ya, keyakinan kelas. Ya, jadi apa itu keyakinan kelas? Kemudian, mengapa keyakinan kelas bukan mengapa aturan kelas? Atau mengapa bukan tata tertib kelas? Hal apa yang harus diperhatikan dalam membuat keyakinan kelas dan caranya bagaimana? Ya, jadi keyakinan kelas ini tadi sebenarnya kayak aturan kelas, cuma saja perbedaannya adalah kalau aturan kelas itu aturannya dari guru atau dari sekolah. Misalnya siswa itu harus menggunakan seragam putih biru dengan bantingan hitam misalnya. Kalau tidak pakai dihukum cabut rumput. Itu aturan sekolah, itu aturan kelas. Aturannya dari guru dan sekolah. Kalau keyakinan kelas itu aturannya walaupun sama bunyinya harus memakai seragam, tetapi itu inisiatif dari siswanya sendiri. Jadi kalau dia tidak pakai, dia sendiri yang tahu bagaimana solusinya. Kalau saya tidak pakai, kira-kira apa teguran buat saya sendiri. Bukan hukuman ya Bapak Ibu. Kalau hukuman, kalau kita menghindari yang namanya hukuman, kita pakai konsekuensi. Jadi konsekuensi ini akan menimbulkan nilai kebaikan dari siswa itu. Nah, kadang biasanya apakah itu sebanding kesalahan dengan apa yang
solusi yang dia temukan. Memang kalau kita pikir kesalahannya misalnya fatal, kemudian solusi yang dia munculkan tidak sebanding dengan kesalahannya. Tapi yang perlu kita garis bawahi ini adalah bagaimana dia menjalankan solusi yang dia munculkan sendiri tadi itu. Apakah dia betul-betul lakukan atau bagaimana? Kita yang kontrol, kita yang lihat, kita yang pantau, kita yang manage. Ya, setelah ini ada video ya, saya putar dulu videonya. Kalian akan menuliskan keadaan tersebut apa yang kalian minta. Jadi ini kalian mau jelasin saya ingin kelas saya ingin nyaman belajar, saya ingin belajarnya selalu masuk atau bagaimana apa yang kalian Oke, kemudian setelah yakin kalian mau mengikutinya dan lihat apa yang jadi ini aturannya, kalian yang buat aturan, kalian menjelaskan kalau misalnya kalian kalian tahu apa yang akan kalian lakukan, solusinya apa, kalian sendiri saya paling jadi bebas ya, maunya berapa kalian boleh berbicara segala macam. Apakah itu logiknya, apakah itu logikal, bagaimana, dan lain sebagainya. Jadi saya tulis dulu. Kira-kira kelas 3S ya.
baik Bapak Ibu, itu tadi keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas saya. Saya harap Bapak Ibu juga bisa menerapkan hal yang sama di kelas masing-masing. Jadi kemudian kita lanjut ke materi yang selanjutnya, segitiga restitusi. Jadi ada 3 tahapan di sini. Ya, yang pertama kita menstabilkan identitas dulu. Ketika kita mendapatkan kasus dengan seorang anak, kita menstabilkan identitas supaya dia lebih terbuka dengan kita dengan cara mungkin memberikan pertanyaan atau pernyataan. Misalnya setiap orang pasti pernah melakukan salah, jadi dia merasa dia tidak sendiri. Dia kesalahan yang dia lakukan bisa ditolerir. Kemudian ada juga kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini atau yang pernah melakukan ini. Jadi setelah stabil identitas, baru dia biasanya baru mulai membuka diri, mengaku dan lebih terbuka ya. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Kalau misalnya dia salah, kita validasi dengan cara kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Jadi kita perlu tahu mengapa dia melakukan itu. Dia punya alasan. Kita ajak dia supaya dia bisa mengeluarkan alasannya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, di sini kita ajak dia supaya dia bisa membuka pikirannya. Kira-kira dengan melakukan kesalahan itu, dia untuk akui dia tahu dia salah, kita ajak dia untuk apa yang harusnya dia inginkan, apa yang dia butuhkan. Kemudian selain itu yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini kan kita sudah punya keyakinan dia langgar, kemudian kita cari tahu dalam hal kesalahan ini keyakinan apa yang dia langgar. Kemudian keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi kita tanyakan dia, kemudian dia akan menjawab. Nanti setelah itu kita cari tahu solusinya, dan yang menentukan solusi itu adalah dia sendiri. Nah, kita sampai pada scene di mana kesimpulan dan refleksi. Setelah saya melakukan keyakinan kelas ini kurang lebih 2 minggu, saya mengevaluasi, saya melihat dan menilai ada perubahan positif yang terjadi di kelas saya, walaupun itu tidak banyak, tetapi cukup memberikan perubahan positif yang baik, yaitu keyakinan kelas di kelas WRS membawa perubahan positif. Siswa lebih mudah diajak berkomunikasi, kelas lebih bersih, nyaman dan sebelumnya. Mereka juga memahami keyakinan kelas sebagai hal penting dan perlu diterapkan pada diri masing-masing untuk kebaikan pribadi dan kelas. Jadi dalam hal ini mereka sudah lebih aware ya, atau sadar bahwa ada sesuatu nilai-nilai yang harus dipertahankan dan dijaga di kelas itu. Kemudian masih ada beberapa murid yang belum menunjukkan, salah satunya belum menunjukkan keyakinan kelas ya. Nah, keyakinan kelas yang bagaimana, yaitu bagian kerapihan dalam berpakaian. Nah, ini masih banyak yang bajunya masih di luar, masih menggunakan seragam yang tidak sesuai. Tetapi itu tidak semua, hanya beberapa saja. Ini juga masih dalam proses untuk mengarahkan supaya lebih ke keyakinan yang disepakati. Kemudian sebagian besar siswa sudah menunjukkan penerapan keyakinan kelas tentang menjaga kerapihan dan kebersihan. Jadi ini kemarin ada kerja bakti bersama sore hari, dan mereka alhamdulillah sudah mulai menunjukkan kesadaran untuk kebersihan kelas. Mereka sama-sama bekerja sama-sama dan melakukan kelas. Kemudian refleksi saya yang ketiga adalah untuk menerapkan budaya positif di sekolah ini atau di kelas memerlukan waktu, komitmen, tekad
untuk mengefektifkan keyakinan kelas. Jadi bukan hanya waktu ya, dekat, semangat, kemudian konsistennya, komitmen untuk melaksanakan keyakinan tadi itu. Bukan hanya siswa kita arahkan, tetapi kita juga guru bisa menjadi teladan untuk siswa. Ya, next. Kemudian rencana perbaikan. Nah, ini setelah sudah ada refleksi saya lihat seperti itu. Rencana saya ke depan adalah setiap awal tahun pembelajaran atau setiap semester, jika diperlukan malah tidak perlu harus setiap semester. Kita evaluasi per 3 bulan. Kalau perlu kita buat keyakinan kelas yang baru perlu. Jadi secara garis besarnya setiap awal tahun pembelajaran setiap kelas perlu membuat keyakinan kelas untuk menjadi landasan perilaku dalam kelas. Kemudian memastikan keyakinan kelas efektif. Jika ada nilai keyakinan yang efektif, bisa melakukan penggantian dengan yang mudah untuk dilaksanakan. Jadi tidak perlu dipaksakan harus semuanya selesai. Pelan-pelan dulu yang mana yang lebih mudah, yang mana yang paling urgent, ada sisi urgensinya, itulah yang kita terapkan dulu. Yang penting muncul dulu nilai kelanjutannya. Kemudian bagi siswa yang belum menunjukkan keyakinan kelas dituntun dengan restitusi sesama teman di kelas, saling mengingatkan. Jadi jangan yang belum bisa melakukan keyakinan kelas kita tuntun, kita arahkan, kita bimbing, kita bagaimana caranya supaya dia bisa menjalankan itu dengan cara namanya juga bisa jadi teman untuk curhat, restitusi ya. Yang itu ada di dalam proses restitusi tadi. Saya salah kemarin, saya harusnya begini. Jadi kalau teman yang menyerang ya mungkin kamu harus begitu sesuai dengan kondisimu. Jadi ya. Kemudian kerjasama antar guru sangatlah utama untuk mewujudkan budaya positif. Nah, ini yang penting. Itu Bapak Ibu sekalian, mari kita buat keyakinan kelas yang seragam, supaya kompak dan lebih berkomitmen ya, bersinergi. Kemudian siswa bisa menjadi manajer bagi diri sendiri. Nah, kalau dia terbiasa dengan keyakinan kelas, dengan restitusi, dengan secara tidak sadar dia memanajer atau memanage diri dia sendiri untuk lebih positif dan memunculkan nilai kebaikan. Ya, untuk materi kita hari ini saya rasa cukup ya untuk sesi berbagi pemahaman. Jadi sekali lagi saya bukan untuk mengajarkan Bapak Ibu sekalian. Saya di sini berbagi pemahaman, kemudian mari kita sama-sama membudayakan ini karena saya sudah cukup melihat ada sisi positif yang baik yang bisa kita tanamkan di siswa-siswa kita supaya lebih seragam dan kompak. Selanjutnya kita refleksi diri kita sendiri dengan materi yang sudah saya sampaikan. Kita ke kuis. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Ya. Silakan disiapkan HP-nya lagi, saya tampilkan kuisnya. joinmyquiz.com. Nanti kodenya tinggal dimasukkan 530875.
Setelah mengikuti pembahasan materi penerapan budaya positif, yaitu perubahan paradigma, konsep disiplin positif dan motivasi, keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi, saya sangat bersyukur sekaligus bangga kepada beliau yang dapat membangkitkan motivasi kami untuk selalu belajar dan membiasakan budaya positif agar selalu diterapkan di lingkungan sekolah. Terima kasih. Kesan saya dengan adanya penghibasan CGP ini, saya mendapat pengetahuan baru tentang metode-metode pendekatan wali kelas terhadap peserta didik agar lebih baik. Terus di materi kemarin itu saya sebagai wali kelas itu sangat memotivasi agar bisa menerapkan hal-hal yang perlu kita terapkan dalam mengikuti materi tersebut. Kesan saya setelah menerima materi pengimbasan budaya positif di sekolah kemarin adalah saya mendapatkan ilmu baru untuk diterapkan di dalam kelas, dan saya mendapatkan motivasi untuk menerapkan keyakinan kelas kepada peserta didik, terutamanya ke anak wali saya sebagai wali kelas, sebagai budaya positif di sekolah. Oke, itu saja. Terima kasih. rencana kami ke depan akan merealisasikan langkah-langkah tersebut supaya bisa melaksanakan pembelajaran itu nyaman, terus dan tercipta karakter yang positif bagi peserta didik. Rencana saya untuk kedepannya itu saya akan membuat keyakinan untuk kelas saya. Rencana saya ke depannya yaitu menerapkan apa yang sudah saya dapatkan kemarin dari materi budaya positif sekolah, terutama penerapan keyakinan di dalam kelas. Oke? Biar kelihatan. Baik, ini keyakinan kelas yang kalian berikan untuk diterapkan di kelas ini. Ya. Saya ingin selalu melihat kelas bersih dan rapi, mengerjakan tugas tepat waktu, selalu menggunakan pakaian rapi, mengerjakan tugas tepat waktu, menjaga kelas agar tetap bersih, rapi, menggunakan pakaian seragam dengan rapi. Ingin kelas yang bersih, rapi, cantik. Saya ingin supaya bajunya laki-laki dikasih masuk setiap masuk pelajaran. Barang-barang di kelas ada contoh, spidol, pengaku, sapu hijau. Jadi ini maksudnya perlengkapan kelas ya. Berarti maksudnya menginginkan kelas yang lengkap ya, fasilitasnya. Saya ingin kelas menjadi bersih, murid selalu rapi, sering masuk pelajaran, menghormati guru dan teman, tidak membuang sampah dan di dalam kelas terlihat bagus dan rapi, menjaga lingkungan di dalam kelas, bersih, kenyamanan kelas yang rapi, ketentraman dan tidak membuang sampah sembarangan. Harus menjaga kebersihan, tidak ada pertengkaran antar siswa. Pertengkaran antar siswa berarti menghormati atau mana sih dulu? Oke, coba tulis dulu. Siapa orang tulis? Menghormati teman. Bersih, nyaman dan rapi. Kelas selalu bersih, nyaman untuk belajar, mengikuti pelajaran di dalam kelas, melaksanakan bersih, teratur, rapi, rajin, rapi dan indah. Semua muridnya rajin.
Oke, kebanyakan itu ada beberapa poin nanti kita rangkum menjadi satu kalimat yang lugas, dan itu akan kita buat di tempel ya, di tempel di kelas supaya bisa selalu diingat ya. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Kelas semakin bersih, rapi, enak untuk dipakai untuk belajar, dan siswa-siswa di kelas juga sudah mulai jarang membolos. Punya kesadaran untuk menjaga kebersihan dan rajin bertugas, itu perasaan jadi nggak ada beban. Perubahannya siswanya yang dulunya sering bolos jadi enggak, jadi masuk terus, dan yang tidur juga sekarang sudah enggak tidur lagi. Itu menjadi bersih kelasnya, dan ada keyakinan kelas dan rapi kalau pas belajar. Kalau kerja bakti dapat kerja
bersama-sama belajarnya jadi bagus dan kelasnya juga jadi rapi. Saya merasa kelas bisa jadi lebih bersih karena ada keyakinan kelas. Semuanya menghormati kebersamaan yang ada dalam kelas, juga saling menasihati dalam hal baik, sehingga kerukunan dalam kelas bisa lebih terjalin. Saya merasa senang karena siswa kita sudah mulai sadar kalau membolos itu tidak baik dan menjaga lingkungan itu penting. Saya menjadi lebih bersemangat lagi untuk mengerjakan tugas tepat waktu, menjaga kebersihan, serta berkumpul bersama. Melihat adanya keyakinan kelas, kelasnya menjadi inspirasi dan berguna melalui merasa bangga bahwa ada banyak perubahan yang terjadi dalam kelas ini, sehingga jam-jam yang jarak masuk pun biasanya sudah lebih sering aktif lagi dalam memberikan tugas atau catatan. Saya rasa keyakinan kelas harus diterapkan lagi untuk para adik-adik kelas lainnya agar bisa terus menjaga kebersihan dalam kelas dan menjaga kebersamaan satu sama lain. Juga jangan lupa untuk melakukan saya harap makin banyak orang yang sadar bahwa menjaga kebersihan itu sangat penting dan melakukan nilai-nilai kebajikan serta hal-hal positif dalam kehidupan. Kita bisa menerapkannya di lingkungan manapun selain sekolah, bisa di rumah atau di lingkungan luar lainnya, atau juga di lingkungan masyarakat.